Santai. Astagfirullah. Enak. Yang pertama aku tidak mau mengulang. Jadi pastikan dapat semua. Oke. Mana istriku? Mami. Aduh, Bang Michael. Jangan minum bang, pegang HP. Oke, yang akhirnya tenang dan aman. Silakan. Mungkin tadi di mana acara juga Seru banget. Happy birthday untuk Willy Salem dan Filme. Semoga panjang umur dan sehat selalu, dan semoga selalu jadi lebih baik dan makin terkenal. Dr. Richard, untuk kurban perdana di tahun ini mungkin seperti apa persiapan yang ada? Sudah beli sapinya dari 2 minggu yang lalu dengan Ustadz Dery Sulaiman, dan mudah-mudahan tanggal 7 nanti, karena tanggal 6 aku nggak sempat, tanggal 7 nanti kita akan kirim ke, saya lagi bangun masjid di daerah Bogor, sekaligus juga peletakan batu pertama nanti di tanggal 7 Juni nanti, jadi sekaligus nanti juga kurban pertama di sini. Memilih daerah Bogor ya? Dapatnya di daerah sana kebetulan. Emang udah ada rujukan dari pihak siapa gitu? Rujukannya dari siapa? Naruh di Bogor segala macam juga ada apa rujukan dari bikin siapa? masjid gitu. Enggak, kebetulan sebenarnya kan mau minta bantu Ustadz Dery ya untuk kurban tahun ini. Tapi Ustadz Dery-nya pergi haji, dan kebetulan saya juga kan ada peletakan batu pertama di masjid yang mau saya bangun. Kan sekitar dari 2 tahun yang lalu saya pernah ngomong dengan Ustadz Dery. Memang ada keinginan untuk bangun masjid, dan syukurnya baru tahun ini dikabulkan, baru dapat tempat yang bagus, dan sekaligus peletakan batu pertama nanti sekaligus kita kurban juga di sana. Udah survei mungkin. Belum survei, tapi tim sudah survei semua. Untuk kalau sapinya sendiri tipe yang pilih sendiri atau nyerahin ke orang lain sih dokter harus? Kemarin sudah pilih sendiri dengan Ustadz Dery, dapatnya sapi limosin kurang lebih 1 ton lebih ya. 1 ton. Itu sapi Bali. Tapi yang penting bukan beratnya sih, yang penting ajarannya dan belajarnya sih paling penting. Diniatkan ke siapa, dokter? Kan kurban itu kan ada diniatkan ke Lebih ke korban-korban PHK mungkin ya. Aku kesian lihat kemarin kan di Bekasi ya, banyak banget orang yang cari pekerjaan. Jadi untuk korban-korban yang mengalami PHK, mudah-mudahan jadi lebih sejahtera lah. Tapi mungkin melihat haji-haji yang sudah saat ini nih yang khawatir banget banyak yang gagal berangkat, itu gimana sih dok melihatnya dok gagal berangkat haji gitu dok? Wah, aku nggak ngerti deh. Ada kebetulan beberapa guruku kan berangkat haji ya, kayak Ustadz Dery Sulaiman, Ustadz Khalid juga kalau aku nggak salah akhir bulan ini juga berangkat haji. Teman-teman, tapi aku masih belum tahu. Aku kebetulan kemarin diajak, cuma belum siap aku. Dr. Richard gimana? Ada rencana buat umroh untuk kedepannya? Pengen. Jangan kan itu kemarin diajakin haji oleh Ustadz Khalid Basa Lama itu dikasih gratis. Pengen, bukan nggak kepengen, tapi aku ngerasa kayak belum siap ya mungkin ya, belum siap. Mungkin sebagai istri melihat apa yang dilakukan oleh Dr. Richard, ini dukungan seperti apa sih atau mungkin sering Saya selalu support apa yang dilakukan suami selama itu ya untuk kebaikan ya, untuk sesama kebaikan ya, selalu support sih apa yang dilakukan suami. Mungkin di momen Idul Adha tahun perdana ini mungkin akan bersama-sama. Kami temenin nggak nanti Ya, peletakan temenin. batu pertama buat masjid? Dia aja nggak tahu loh. Dia nggak tahu. Beneran aku nggak tahu ya. Dia nggak tahu. Aku beli sapi dia nggak tahu. Kalau diajak sih aku ikut aja. Benar? sih. Iya boleh. Oke. Kalau diajak. Nah, mengetahui Dokter, kalau dokter nama akan bangun masjidnya masjid mungkin seperti apa? Oh ya aku support sih kalau misalnya untuk kebaikan ya, untuk orang-orang yang banyak kayak gitu aku suka. Aku seneng sih, iya bahagia. Dok, Bahagia. sudah ada pemilihan nama untuk masjid. Pak dari tim kayaknya sudah ada nama. Aku nggak tahu deh sudah dinamain oleh tim apa. Al Richard mungkin atau apa nggak tahu. Dari tim aja. Al Richard. Nggak tahu. Oh, Richard jangan deh. Jangan nama saya. Janganlah. Kasihan nanti masjidnya. Dok, Bercanda ya. ya, dok, dengan dokter lagi euforia di dunia agama gitu kan. Terus kemarin terkait khotib yang pasca habis di BAP ya. Menanggapinya seperti apa dok? Mungkin sudah Gak tahu. ada sih kalau menurutku kalau sudah masuk ke jalur hukum ya kita serahkan di jalur hukum aja ya. Aku nggak
nggak pengen menangkapin apa-apa. Andai pun kalau dinyatakan beliau bersalah, beliau tersangka, ataupun juga beliau ternyata tidak bersalah, ataupun juga terbalik ya, kalau misalnya saya yang dianggap kurang baik, kurang tepat, ya saya gentleman aja sih, saya gentleman. Karena kan kita sudah menyerahkan ke proses hukum ya. Saya nggak ada bersuka-cita juga kalau misalnya dia jadi tersangka juga saya nggak suka-cita sih, ya itulah apa adanya proses hukum sih. Dan saya menghargai itu aja. Dok, sempat beredar bocor terkait ada orang yang diduga disuruh oleh dokter. Menangkap ini gimana? Oh, jadi itu ceritanya kayak gini ya. Itu mantan ajudanku. Intinya mantan ajudanku itu membuat karangan foto dan membuat karangan cerita. Yang pertama tentang mencampur brand Helwa yang dulu pernah saya review. Dan itu sebenarnya nggak usah dipertanyakan karena Helwa sendiri kan sudah mengucapkan permintaan maaf dan mengakui bahwa memang dia di dalamnya ada hidroquinone. Jadi sebenarnya menurut saya case close banget. Cuma kemarin itu dia karang foto, terus karang foto juga saya bersama dengan perempuan lain juga. Saya nggak tahu tujuannya apa. Dan tiba-tiba kan foto itu diupload oleh di negara seberang. Ya kebetulan mantan ajudan saya itu pemerasan kepada saya. Dia ada minta sejumlah dana. Ini bukan soal gaji sih, bukan soal pesangon, tapi benar-benar minta. Saya pikir polisi itu nggak bodoh ya. Polisi juga kalau nangkep orang sudah pasti ada alasannya ya. Jadi sudah diperiksa oleh polisi juga dan fix itu adalah dugaan pemerasan sehingga dia jadi tersangka dan sempat jadi DPO sih, Ya cuma saya nggak mau terlalu pikirin ya kayak gimana ceritanya dia yang foto terus bisa nyampe di sebelah sana. Aku nggak begitu mau ikut campur juga sih. Tapi bagiku ya aku menyerahkan kepada pihak berwajib sudah bergerak, pihak berwajib sudah menanggapin, bagi saya sudah cukup itu. Dan dua-duanya kita sudah dapetin sih. Yang pertama orangnya sudah ditangkap, artinya sudah ditahan juga, sudah diperiksa dan sudah ditahan. Yang kedua tersangkanya juga sudah mengakui. Buat video pengakuan, sudah mengakui semua perbuatannya. Jadi ya bagi aku sudah cukup sih sampai di sana. Ya sisanya biarkan hukum yang bertindak saja. Tapi kaget nggak dok dengan munculnya video pengakuan itu? Kaget sih, lebih kagetnya itu maksudnya kayak gini ya. Kalau misalnya mantan anak buahku melakukan pemerasan, aku tahu lah tujuannya adalah uang ya. Namanya ya hal-hal yang biasa lah ya kita dijahatin oleh beberapa orang ya kayak gitu ya. Tapi kalau dimanfaatkan untuk hal yang lain seperti menjatuhkan nama baik, persaingan bisnis, itu aku sangat menyayangkan sih. Apalagi kan dilakukan oleh orang-orang yang intelektual, oleh orang-orang yang pintar. Aku sangat menyayangkan itu aja sih. Dok, kemarin juga dokter memberikan sebuah tantangan terkait dan dulu dokter punya permasalahan di daerah Padang gitu ya. Nah, dia membuat sayembara dokter punya. Kalau memang terbukti dokter tidak bersalah, dia berani melakukan 200 juta. Gimana dok menanggapinya? Enggak lah, aku nggak mau taruh-taruhan kayak gitu punya. Nggak penting sih bagi aku. Nggak perlu ditanggapin dan nggak penting untuk ditanggapin juga. Tentang permasalahan di Kota Padang sendiri, sebenarnya kita sudah atasi dengan cara kekeluargaan semuanya. Kita sudah restoratif justice juga dengan ketua adat di sana, dengan tim di sana. Apa sih yang mau? Emang kalau misalnya kita ngelihat, abang seneng ya kalau ngelihat orang berantem, gontok-gontokan sampai ada yang mati.